Assalamualaikum sahabat. Karawang merupakan kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan dengan Bekasi. Wilayah ini identik sebagai salah satu kawasan industri di Indonesia. Seperti daerah lainnya, Karawang juga memiliki beberapa tempat petilasan yang banyak didatangi orang. Bahkan, menyimpan kisah-kisah yang bikin penasaran. Jika kamu tertarik untuk berwisata religi, simak video berikut ini. Masyarakat sekitar khusus Karawang mungkin cukup familiar dengan istilah petilasan. Kata ini yang menuju tilas, atau yang berarti bekas, di mana merupakan suatu tempat yang pernah didatangi atau ditinggali seseorang yang mempunyai jasa besar dalam kehidupan. Dalam hal ini, seseorang yang pernah tinggal dan mendatangi suatu tempat tentunya merupakan orang penting. Dan lantaran hal tersebut, di tanah Karawang sendiri, tercatat cukup banyak petilasan yang pernah ditinggali atau didatangi orang-orang hebat tersebut. Lantaran petilasan tersebut pernah ditinggali oleh orang penting, maka dalam perkembangannya, masyarakat pun memandang bahwa lokasi tersebut wajib untuk dihormati dan dijaga. Dan dalam video kali ini, kami akan membahas tentang salah satu petilasan yang berada di pinggir utara pantai Karawang. Lokasi tersebut bernama Petilasan Nyi Mas Dewi Sekar Pandan. Sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang suka dengan sejarah, silahkan dukung kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan silahkan gunakan headset kalian agar mendapatkan suara yang lebih jernih. Terima kasih, selamat menonton. Sejarah Nyi Mas Dewi Sekar Pandan. Sejarah Nyi Mas Dewi Sekar Pandan beralamatkan di Kampung Dobolan, Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Menurut cerita rakyat, Dewi Sekar Pandan masih ada kaitannya dengan Dewi Lanjar atau Dewi Rara Kuning, bahkan ada juga yang berpendapat bahwa Dewi Sekar Pandan adalah Dewi Lanjar. Konon, nama Dewi Sekar Pandan hanya sebuah sebutan orang terdahulu di Karawang. Ketika tim kami bertanya pada juru kunci pengurus petilasan, pihaknya kurang mengetahui, sebab orang-orang yang dianggap tahu, sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia. Jawa ada Pandan awalnya. Ya alhamdulillah, ya dari selusur sama orang tua langsung dibangun aja udah kasih itu aja. Pandan, Ibu Sekar Pandan, asal kecil. Cuman dia cuma suruh ngurusin doang. Atau ada yang jaga jadi jare sering jalan. Cuma nitip tempat ini jangan sampai dikotori. Intinya kan udah 16 tahun lah intinya keramat ini terbuka sampai sekarang udah 16 tahun. Menurut juru kunci, tempat tersebut dahulunya adalah persinggahan Ibu Sekar Pandan yang berasal dari Cirebon. Disebut Sekar Pandan karena lokasi tersebut banyak ditumbuhi pohon-pohon pandan yang hingga saat ini masih berdiri kokoh di belakang bangunan petilasan. Adapun riwayat lain mengatakan, tempat tersebut adalah titik lurus Dewi Lanjar. Diceritakan, konon pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik bernama Dewi Rara Kuning. Ia telah menjadi janda di usia yang sangat muda karena suaminya meninggal beberapa waktu setelah pernikahan mereka. Itulah sebabnya Dewi Rara Kuning kemudian terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Karena hal tersebut, Dewi Lanjar memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya agar tidak terus-menerus dirudung duka.
Setibanya di Sungai Opak, ia bertemu Raja Mataram Panembahan Senopati bersama Mahapatih Singaranu, yang sedang bertapa mengapung di atas air sungai. Dewi Lanjar mengutarakan isi hatinya, dan berkata tidak akan menikah lagi. Panembahan Senopati dan Mahapatih Singaranu merasa kasihan. Kemudian menasehatinya agar bertapa di pantai selatan menghadap Ratu Kidul. Selanjutnya mereka berpisah. Panembahan Senopati beserta patihnya melanjutkan bertapa menyusuri Sungai Opak. Sedangkan Dewi Lanjar menuju pantai selatan. Sebelum ia sampai ke pantai selatan, Dewi Lanjar singgah di Keramat Pandan untuk beberapa waktu yang tidak bisa ditentukan. Cerita rakyat juga mengatakan, dahulu tidak ada yang tahu nama wanita yang singgah di daerah tersebut, sehingga warga menyebutnya Ibu Sekar Pandan atau Nyimas Dewi Sekar Pandan. Kemudian wanita tersebut melanjutkan perjalanannya menuju pantai selatan, dan lalu ia bertapa dengan tekun, kemudian moksa dan bertemu dengan Ratu Kidul. Entah benar atau tidak, ini hanya cerita turun-temurun, dan dari mulut ke mulut. Dan setiap daerah pasti berbeda-beda ceritanya, walaupun satu tokoh yang sama. Yang pasti, kita sebagai generasi penerus, harus menjaga dan melestarikan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Agar kelak generasi selanjutnya, bisa tahu bahwa di tempat tersebut pernah terjadi hal-hal yang sangat penting. Jika kalian ingin berkunjung ke Keramat Nyimas Sekar Pandan, sebaiknya menggunakan sepeda motor. Sebab, akses jalannya cukup sulit, dikarenakan keberadaannya tepat di pinggir pantai. Dan harus melewati tambak-tambak ikan serta menyusur pantai, untuk bisa mencapai tempat tersebut. Warga pun berharap, kepada pemerintah daerah, maupun pemerintah setempat, agar tempat bersejarah tersebut dijadikan cagar budaya Karawang. Agar bisa menjadi destinasi wisata religi bagi banyak orang. Dan membuatkan jalan yang lebih besar, agar bisa dilalui sepeda motor, maupun mobil dengan nyaman. Nah, itulah tadi sejarah singkat Keramat Nyimas Sekar Pandan di Karawang, Jawa Barat. Kisah ini dirangkum berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, pengalaman orang per orang, dan disampaikan dari mulut ke mulut. Pengalaman setiap orang terhadap sejarah dan kesan mistis seperti di video tadi, akan berbeda-beda. Tak semua orang bisa mengetahui hal yang sama. Terima kasih, wassalam.